Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faras Aliafi. Channel ini akan membahas tentang data science ataupun data analitik dan juga artificial intelligence seperti machine learning dan juga deep learning. Khususnya buat teman-teman yang gak punya latar belakang pemrograman ataupun IT, statistika, dan juga matematika. Video ini adalah bagian dari YouTube series ataupun playlist tentang belajar data science dari awal, mulai dari pemrograman menggunakan Python, dilanjut dengan matematika, statistik, sampai machine learning dan deep learning. Video ini akan dibahas secara perlahan, bertahap, ya, dan juga praktikal. Dan saya coba menggunakan bahasa-bahasa yang mudah, ya semoga mudah dipahami oleh teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya karena saya akan upload video secara berkala. Oke, di video sebelumnya teman-teman sudah banyak belajar ya, hampir bisa dibilang seluruh basic tentang Python ya, untuk digunakan ataupun untuk mempelajari tentang data science ataupun machine learning. Nah, sekarang kita ingin belajar tentang cara penulisan codingan sesuai dengan PEP ya, PEP 8 ya khususnya. Jadi biar teman-teman codingan teman-teman itu lebih mudah dibaca gitu ya. Nah, jadi kita akan membahas cara menulis codingan sesuai dengan PEP. Ya, jadi apa itu PEP? Jadi PEP itu adalah Python Enhancement Proposal ya. Jadi ini ibaratnya kayak dokumen menjelaskan ya terkait Python ya, baik itu cara penulisannya, kemudian kalau misalnya kita mau nambahin fitur itu seperti apa, kemudian kalau misalnya ada bugs itu seperti apa, dan lain-lain. Nah, PEP ini punya indeks ya, salah satunya indeks 8. Nah, indeks 8 ini menjelaskan tentang guideline ya, ataupun format cara codingan ya, ataupun cara penulisan codingan di Python gitu ya. Kegunaannya apa? PEP ini kegunaannya adalah memudahkan ya, baik kita maupun teman kita ataupun orang lain untuk membaca codingan kita ya. Kemudian yang kedua adalah membuat codingan kita itu konsisten ya. Jadi baik di project satu dengan project yang lainnya itu memiliki konsistensi dalam penulisan codingannya, seperti itu. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, mulai dari penamaan, coding layout, indentation, kemudian comment, white space ya. Nah, kita mulai dengan penamaan ya, sesuai dengan PEP 8 ya. Karena ada banyak detailnya, lebih detail lagi, cuman ini adalah yang ibaratnya yang cukup fundamental gitu ya, yang sesuai dengan PEP 8. Teman-teman bisa baca lagi di dokumentasinya Python tentang PEP 8. Nah, pertama kita membahas tentang penamaan ya. Jadi ada beberapa cara penamaan ya. Pertama tentang function ya, bagaimana cara kita menamakan function itu. Contohnya kita teman-teman lihat contoh di sini itu satu kata atau lebih dari satu kata gitu ya, dengan dimulai dengan huruf kecil semuanya ya. Dan kalau misalnya lebih dari satu kata itu pakai underscore gitu ya, spasinya itu underscore. Kemudian kalau misal penamaan variabel ya, itu huruf kecil ya, baik satu kata satu karakter ya, seperti X dan Y ini, atau satu kata atau lebih dari satu kata ya. Kemudian kalau misalnya lebih dari satu kata dia misalnya pakai underscore. Kemudian kalau kelas itu satu kata atau lebih ya, diawali dengan huruf kapital. Nah, kemudian disarankan tidak menggunakan underscore ya untuk kalau misalnya lebih dari satu kata. Tapi kayak gini disebut dengan camel case ya. Jadi contoh kelas ini C-nya gede, K-nya besar. Kemudian penamaan metode itu sama karena fungsinya sama dengan function, jadi dia satu kata atau lebih ya. Kemudian kalau lebih dari satu kata dia dipisah dengan underscore. Kemudian kalau misalnya kita punya nilai yang konstan ya, itu bisa pakai satu karakter ataupun satu huruf ataupun satu kata ataupun lebih, tapi dengan huruf kapital semuanya gitu ya. Kemudian kemarin teman-teman belajar modul ya, kita pakai satu kata ataupun lebih ya. Kemudian kalau misalnya katanya lebih dari satu itu pakai underscore untuk misahin katanya. Kemudian package ya, package itu satu ataupun lebih kata ya, tapi dia kalau misalnya lebih dari satu kata dia
tidak disarankan menggunakan underscore gitu ya. Jadi langsung disambung kayak gini ya, package sama contoh package gitu teman-teman ya. Nah, sebenarnya PIP 8 ini bukan sebuah kewajiban gitu ya, cuman kalau misalnya teman-teman tetap running itu nggak akan error gitu ya secara eksplisit, cuman disarankan gitu ya, karena untuk memudahkan tadi ya kita ataupun orang lain, memudahkan untuk dibaca dan juga untuk konsistensi ketika codingan gitu ya. Nah, kita penamaan variabel yang direkomendasikan, kita bikin sebuah variabel gitu ya. Misal kita punya, ini saya bikin yang tidak direkomendasikan ya. Misal saya punya X, kemudian ada Adi, isinya di siapa ya? Di Wirawan gitu ya. Kemudian saya mau misahin Adi sama Wirawan, jadi satu variabel. Adi ke dalam Y, Wirawan ke dalam Z ya. Caranya x.split seperti ini. Kemudian saya print Y, saya print Z gitu ya. Seperti ini. Ya, dia Adi masuk ke dalam Y, Wirawan masuk ke dalam Z gitu ya. Ini tidak direkomendasikan ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya X ini itu apa ya, kemudian Y ini itu apa, dan Z ini apa. Jadi kalau misalnya nanti salah satu kegunaan kita menggunakan ataupun ikut ya dengan rekomendasi dari PIP 8 adalah ya kita menamakan variabel sesuai dengan isinya ya. Jadi karena itu Adi Wirawan adalah nama, jadi kita tulis nama ya, kemudian Adi Wirawan gitu ya. Dan misalnya nama depan, kemudian nama belakang gini ya, kemudian nama dot split, kemudian saya print nama depan, saya print juga nama belakang gini ya. Nah, kan kalau misalnya kayak gini nih, ini lebih mudah kita tahu gitu, kita tahu oh kalau misalnya di dalam variabel nama itu isinya memang nama gitu ya. Kalau misalnya nih teman-teman udah ngejalanin project ini selama misalnya 1 hari gitu ya ataupun 2 hari, nah, kemudian teman-teman tinggal projectnya selama seminggu ya, kemudian teman-teman ngerjain lagi project yang sama, nah kemudian teman-teman ngelihat ada variabel X gitu ya. Nah jadi bingung gitu sebenarnya nih variabel X ini apa gitu ya, kenapa disarankan untuk menggunakan seperti ini ya. Ibaratnya kita menjelaskan gitu ya variabel yang di dalam itu isinya apa, karena kita nanti kalau misalnya kita tinggal project kita tahu gitu ya variabel ini tuh isinya apa gitu. Nah kemudian kalau misalnya function, misalnya kita punya function ya, ini saya bikin yang tidak direkomendasikan dulu. db misalnya saya mau doublein gitu ya, dan x dikali 2 gitu. Kemudian kenapa ini tidak disarankan ya, karena kita nggak tahu si fungsi dari db ini ya. Jadi ketika kita nanti mau manggil, kita nggak tahu ya db ini sebenarnya fungsi apa gitu ya. Biar lebih memudahkan kita bisa nulisnya misal double gitu ya, karena kita mau mengalihkannya 2 kali ya, kita kalikan dulu. Return x dikali 2 gitu ya. Jadi diusahakan ketika penulisan function itu sesuai dengan fungsinya gitu ya. Kalau misalnya jangan disingkat-singkat, misalnya double jadi db itu jangan ya, karena kita ingin memudahkan kegunaan ataupun function yang kita tulis gitu ya. Nah kemudian kita akan membahas tentang kode layout selanjutnya ya. Jadi kode layout ini sebenarnya ibaratnya layout ya, jadi tata letak dari codingan kita ya, baik itu variabel ataupun nanti ada blank lines dan lain-lain, itu ibaratnya layout tata letak dari codingan kita agar mudah dibaca gitu ya oleh orang lain. Nah misal gini, ada yang namanya blank lines ya, jadi ada yang namanya blank line. Blank line ini adalah baris ataupun line
yang kosong gitu ya, agar gunanya ini biar codingan kita mulai dipahami dan juga di antara baris ataupun di antara lines yang kosong itu kita tahu fungsinya masing-masing. Contoh gini biar teman-teman kebayang, kelas, misalnya saya punya kelas pertama, ini saya pas aja, ini saya spasi 2 kali, spasi saya enter 2 kali, 1 2 ya. Kemudian saya punya kelas kedua, saya pas, saya punya 1 2 ya, ketiga. Nah jadi kita tahu ya kalau misalnya masing-masing kelas ini adalah kelas yang berbeda. Coba kalau teman-teman bayangin ya, nulisnya kayak gini ya, itu jadi susah gitu ya membedakan mana yang kelas pertama, mana yang kelas kedua dan ketiga, walaupun sebenarnya tulisannya cuma jadi dempet-dempet jadi lebih susah ya. Jadi kita harus pecahkannya 2 kali seperti itu. Kemudian contoh penggunaan satu blank lines ya pada function. Misal saya punya kelas ya, saya punya kelas misal pertama ya, samain aja. Dan saya punya fungsi 1 gitu ya, saya pas saja. Nah ini saya spasi lagi, saya tambahin blank line ya, 1 blank lines ya. Kalau tadi kan 2 ya, 2 kali blank line, 2 baris yang kosong. Kalau ini 1 baris yang kosong. Nah kalau misalnya teman-teman bayangin kalau misalnya kayak gini bakal susah, walaupun sebenarnya nggak error tapi bakal susah untuk dibaca gitu ya sama orang lain. Makanya kita kasih 1 untuk bedakan fungsi dari masing-masing fungsi tersebut gitu ya. Jadi kita tahu fungsi 1 itu kegunaannya apa, kemudian fungsi kedua itu kegunaannya apa, seperti itu ya. Kemudian saya juga misalnya penggunaan blank line dalam satu function ya. Misalnya punya function misalnya gini, perhitungan profit X, misal harga gitu. Ini saya umpamain aja sih. Jadi misalnya gini, profit misalnya gini, modal sama dengan 0, kemudian saya bikin looping, harga gini ya, kemudian saya modal dot append i gitu ya. Ini aja ngasal aja ini. Dan misalnya rata gini ya, rata modal sama dengan modal dot min misalnya gini. Dan saya punya perhitungan lagi profit ya, kemudian for I in enggak ya, kemudian saya pen juga, kemudian rata profit sama dengan profit dot min misal ya. Kemudian saya return misalnya rata, misalnya saya punya gini, rata total gitulah ya, total sama dengan rata underscore modal dikali rata underscore profit ya. Misal gini ya, rata. Nah kemudian saya return rata total ya. Ini saya ngasal aja rumusnya. Nah cuman saya pengen ngasih tahu ya kalau misalnya penggunaan blank lines pada functionnya. Kalau misalnya seperti ini kita jadi bisa kita pisahin ya antara
yang mana si ibaratnya si perhitungan pertama, yang mana perhitungan kedua, yang mana perhitungan ketiga, kemudian kita nanti returnnya yang mana gitu ya. Jadi dengan penggunaan blank lines itu kita tahu kita dapat memisahkan gitu ya, di dalam satu ini tuh satu perhitungan gitu ya, kemudian ini tuh satu perhitungan lagi gitu ya, kemudian ini satu perhitungan lagi gitu ya, kemudian ini adalah return gitu. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya blank lines ini ibaratnya satu perhitungan ya, karena nggak ada gini kan, misalnya gini gitu ya, nggak ada satu blank lines gitu dalam blank line. Nah kemudian ada yang namanya maksimal panjang codingan ya, kemudian dan disarankan kalau menurut PIP itu 78 karakter, jadi panjangnya ke kanan ataupun panjangnya gitu ya, panjangan codingan itu 79 karakter rekomendasinya. Kemudian baru kita menggunakan line breaking gitu ya. Nah jadi contoh line breaking pada function, misalnya kita punya function gitu ya guys, function misal punya penghasilan lama kerja, jadi line breaking itu gini, lama bekerja, jabatan, koma, pendidikan, kemudian misal umur ya, kemudian saya pasin aja. Nah jadi line breaking itu kita ibaratnya break ya, ataupun kita ngasih break, ibaratnya ngasih line baru ya dalam sebuah fungsi yang sama gitu ya, dalam satu codingan yang sama. Jadi ini menganggap ya pendidikan dan umur ini masih dalam satu argumen ya, satu tanda kurung gini ya, itu yang dinamakan line breaking. Nah kita juga bisa menggunakan line breaking pada binary operator ya. Misal saya bikin yang tidak disarankan dulu ya, total sama dengan nilai 1 kemudian tambah nilai 2 gitu ya, kemudian minus nilai ya, gini. Ini yang tidak disarankan ya. Nah, sekarang saya bikin yang disarankan, yang direkomendasikan, nilai 1 ya, plus nilai 2 minus nilai 3 ya. Nah kalau misalnya kayak gini, ini nggak disarankan. Kenapa? Karena dia akan susah, kita akan susah membacanya kalau misalnya ada plusnya ini kayak kosong gitu ya sebelah kanannya. Kalau gini kan kita tahu ya, kalau misalnya nilai 1 itu akan ditambah nilai 2, kemudian nilai 1 akan dikurangin nilai 3 gitu ya. Jadi kita tahu gitu ya penggunaan dari binary ya, si operator ini ya, plus maupun minus dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa membedakan gitu teman-teman. Kemudian ada yang namanya indentasi, ataupun bahasa lebih mudahnya tuh codingan kita yang menjorok ke dalam gitu ya. Nah contohnya indentasi ini bisa pakai 2 ya, bisa pakai 4 kali spasi ya, kayak gini 1 2 3 4 gitu ya, atau bisa pakai tab ya. Karena di Jupyter Notebook ini otomatis ya, jadi sebenarnya teman-teman boleh pilih ya antara pakai spasi ataupun pakai tab, tapi disarankan pakai spasi. Cuman kalau misalnya di Jupyter Notebook itu sudah otomatis gitu ya. Cuman kalau misalnya teman-teman pakai text editor disarankan pakai 4 kali spasi gitu. Tapi sebenarnya kembali lagi ke kesepakatan teman-teman. Yang penting sebenarnya konsisten ya. Kalau misalnya dari awal sudah pakai 4 kali spasi, 4 kali spasi. Dan kalau misalnya sudah pakai awal tab, dia harus pakai tab semua gitu ya. Nah, biar teman-teman kebayang indentasi itu apa. Jadi gini, misalnya saya punya x sama dengan 10. Kemudian if x sama dengan 10. Gini ya. Kemudian saya print. Nah, ya. Nah, yang dinamakan indentasi itu ini nih.
si print ini adalah indentasi ya, artinya dia menjorok ke dalam. Itu ini yang dinamakan indentasi. Nah, kemudian contoh indentasi ya dengan line breaking pada function. Misal saya punya function def ini fungsi misalnya ya, saya punya parameter 1, parameter 2, parameter 3. Nah, ini kita bisa menggunakan, kalau di Jupyter Notebook dia otomatis langsung di bawahnya ini ya. Cuman kalau misalkan kadang-kadang di text editor itu dia di sini gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai tab ataupun bisa pakai 4 kali spasi gitu ya biar sama. Kemudian di sini parameter 4 itu. Misal saya punya fungsi seperti ini, itu namanya indentasi dengan line breaking. Nah, kemudian saya punya misalnya contoh indentasi ya, line breaking dengan if statement. Saya contoh yang tidak direkomendasikan dulu. Kalau saya punya x ya sama dengan 5, dan jika x lebih dari 3 dan kemudian x kurang dari 10, kemudian saya print x ya. Seperti yang saya sampaikan, sebenarnya ini nggak bakal error ya, cuman tidak direkomendasikan aja gitu ya. Nah, ini kalau kayak gini kita bingung kan, yang dalam satu blok itu yang mana ya, karena kita nggak tahu. Walaupun sebenarnya kita bisa baca, cuman kalau misalnya orang lain kita jadi bingung ya, ini tidak dalam satu blok yang sama ya. Nah, caranya biar penulisan yang benar itu seperti biasa ya, kayak x sama dengan 5, kemudian if x lebih dari 3 and x kurang dari 10, kemudian print x. Ini cara pertama yang biasa. Nah, kemudian cara yang kedua ada lagi sama kayak tadi ya. Ini saya copy aja, sama kayak tadi, cuman ini ditambahin komen ya, bebas di sini komennya apa. Misal sebenarnya kegunaan atau fungsi atau cara kerja dari di if statement ini gitu ya. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga ada lagi, misal x ya sama dengan 5, kemudian if x lebih besar dari 3 and gitu ya, and x kurang dari 10 gitu. Nah, ini kan kayak gini. Nah, ini biar bisa mudah dibaca, jadi ditambahin 1 kali tab lagi ya, di bawahnya n, kemudian kita tulis print ya. Jadi kita tahu ya ini satu blok gitu ya, dan nanti printnya kita jadi tahu kita akan ngeprint yang mana, seperti itu. Itu dalam if statement ya, penggunaan indentasi. Kemudian contoh ada yang namanya hanging indentation. Jadi indentasi yang menggantung gitu ya, biar teman-teman paham gini. Misal kita bikinnya dalam variabel dulu. Misal gini, saya punya variabel, misal pakai fungsi, saya masukin argumen 1, argumen 2 gitu ya, argumen 3. Ini kan kalau saya enter otomatis kayak gini. Nah, bisa juga penulisannya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, argumen 4. Nah, ini yang kurang tidak direkomendasikan ya. Jadi tidak tahu, ibaratnya si argumen 1, 2 dan 1, 2 ini sekilas tidak sama dengan argumen 3 dan 4 gitu ya. Jadi susah dibacanya. Nah, rekomendasinya seperti apa? Rekomendasinya ini saya copy aja. Ya, ini saya enter ya. Jadi ini dalam satu blok yang sama gitu ya. Kalau kayak gini kan bacanya jadi lebih mudah. Jadi argumen 1 argumen sampai 4 itu dalam satu blok yang sama gitu ya.
Kemudian contoh hanging indentation pada function ya, bisa juga misal saya punya fungsi gini, kemudian parameter ya, parameter 1, parameter 2, parameter 3 ini, kemudian parameter 4 ini ya. Kemudian misalnya saya return argumen, return parameter 1 gitu ya. Nah kan kalau misalnya kayak gini, ini tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena ibaratnya antara si return dan si parameter ini dalam satu garis yang sama gitu. Jadi kita tidak bisa membedakan mana hasilnya gitu ya, kalau misalnya seperti itu. Nah, cara yang direkomendasikan, ini saya copy aja seperti ini. Nah, saya copy ini, saya tab ya, ataupun saya gini deh biar teman-teman bayang. Ini saya enter ya, saya enter, dan ini saya tab ya, tab, dan ini juga saya tab ya. Jadi ini beda gitu ya antara parameter dengan returnnya. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya si return dan si parameter ini beda gitu ya teman-teman. Kemudian contoh penggunaan tanda kurung di dalam ataupun dengan indentasi ya. Nah ini misal saya punya gini, contoh list ya, ini bebas ya mau tanda kurung bracket siku ataupun kurawal dan lain-lain, bebas. Ini saya pakai list aja contoh. Ini kalau dikira enter, kalau di Jupyter Notebook dia udah otomatis ya, cuman kalau di text editor itu kita harus nyesuaiin sendiri. 1, 2, 3, 4 gitu ya, 5, 6, 7, 8. Ini pertama bisa seperti ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya copy aja, yang kedua bisa juga seperti tadi ya, gini. Pertama bisa seperti ini, terus yang kedua bisa seperti ini gitu ya. Itu penggunaan indentasi. Nah kemudian ada lagi yang namanya komen ya, teman-teman kan udah tahu ya, komen itu ibaratnya codingan yang gak dijalanin. Nah ada beberapa rekomendasi dari PEP 8 ya. Yang pertama, diusahakan kalau komen itu maksimal 72 karakter. Kemudian jangan menggunakan singkatan ya. Kenapa? Karena sebenarnya kan komen itu menegaskan fungsi ataupun menjelaskan codingan kita ya. Jadi jangan pakai singkatan biar komen itu berguna gitu ya. Kemudian komen dimulai dengan huruf kapital. Kemudian pastikan komen selalu dirubah jika codingan berubah. Ingat ya, jika codingan berubah jangan lupa komennya juga dirubah ya. Kemudian tidak perlu dituliskan komen jika codingan sudah jelas ya. Jadi kayak tadi misal kita punya nama sama dengan variabel nama ya, sama dengan Andi Wirawan ya, kita nggak perlu kasih komen lagi kalau misalnya nama ini adalah isinya variabel nama isinya nama ya, karena udah jelas ya nama variabelnya itu nama. Nah ada beberapa contoh penggunaan komen ya. Yang pertama blok komen, misalnya gini, for I range 10. Nah ini kita bikin komen ya, misal melakukan pengulangan i sebanyak 10 kali gitu ya. Kemudian dan diikuti oleh karakter baru di setiap iterasinya, misal gitu ya, bebas ya gitu ya. Saya print i gitu ya, menjelaskan gitu ya, ibaratnya menjelaskan dari si kegunaan looping ini itu apa. Blok itu ibaratnya ada beberapa lagi gini, ada beberapa itu namanya blok comment gitu guys. Kemudian ada yang namanya inline comment. Jadi kayak misalnya ini saya punya profit, kemudian harga jual,
harga jual bisa dikurangin sama udah. Ini saya kasih komen di sini, misal kayak ini adalah perhitungan profit perusahaan gitu ya. Nah, inline komen tuh komen yang menjelaskan satu baris itu fungsinya tuh apa gitu ya. Kemudian ada yang namanya docstring. Docstring teman-teman tahu, misal saya punya fungsi, misal saya punya gini ya, fungsi profit A B C gitu, kemudian docstring 3 kali ya. Nah, ini misal gini, fungsi profit adalah untuk menghitung keuntungan perusahaan ya. Kemudian formulanya apa? Formulanya X dikali Y gitu misalnya ya. Kemudian saya return misalnya X A dikali B gitu misalnya. Nah, docstring tuh ini ya. Nah, ibaratnya komen tapi yang menjelaskan tentang fungsi itu. Kemudian ada yang namanya white space ya. Jadi white space itu adalah spasi ataupun ruang kosong di antara codingan kita ya, biar mudah dibaca gitu ya. Nah, contohnya penggunaan white space ya, misal pada variabel, misal kita punya variabel Y ya, misal variabel X kali 2, ini kan white space ditambah 5. Ini yang rekomendasi ya, saya tulis yang rekomendasi dulu, Z sama dengan X tambah Y misal, kemudian dikali X minus Y, gini ya. Yang nggak direkomendasikan X ini Y sama dengan X kali 2 ditambah 5 ya. Kenapa? Karena jadi bingung ya. Kalau ini kan kita udah tahu ya, kalau misalnya ini tuh dikuadratin dulu ya, kalau ini ya sebenarnya dikuadratin dulu, cuman kita jadi akan terkecoh dengan adanya plus 5 ini gitu ya. Kemudian yang kedua yang tidak direkomendasikan X plus Y kemudian dikali ini gini ya. Ya sebenarnya nggak error sih, cuman ya tidak direkomendasikan aja gitu ya. Dikit kalau misalnya ada white space kayak ada yang perlu dihitung lagi gitu. Nah, terus contoh penggunaan white space pada function. Kalau saya punya function, saya bikin yang direkomendasikan dulu. Saya punya fungsi parameter dengan 5 gitu ya, saya pas. Ini yang direkomendasikan ya, tidak menggunakan white space di function. Kemudian saya punya def fungsi parameter sama dengan ya 5. Ini tidak direkomendasikan ya, nah, akan membingungkan ya kalau misalnya kita punya banyak parameter gitu ya. Kemudian penggunaan white space pada statement itu juga ada yang direkomendasikan seperti ini. Misal if x 5 kemudian n ini bagi 2 0, kemudian saya mau print misal x lebih besar dari 5 dan X dibagi 2 gitu ya. Ini yang disarankan. Yang nggak disaranin saya copy aja. Nggak disaranin juga gini, kita spasi, terus kita spasi, kita spasi ya. Ini nggak disaranin karena apa? Karena ya tadi tidak jadi susah membedakan ya antara cara kerjanya gitu ya. Jadi ini yang mana dulu nih ya kan, antara ini sama ini dulu ya, atau ini sama ini dulu ya, atau 5 dan X ya gitu ya. Kalau ini kan kita tahu ya, ini yang dijalanin dulu, kemudian ini gitu ya, kayak gitu. Kemudian contoh penulisan white space pada elemen variabel.
ya. Jadi gini, misal saya punya contoh list ya, 1 yang direkomendasikan ya, 2 spasi 3 spasi 4 spasi 5 yang direkomendasikan. Nah yang nggak direkomendasikan adalah di depannya ditambahin, di awal ini ditambahin spasi ya, ini tidak direkomendasikan, masih PIP 8 itu. Kemudian contoh white space pada penulisan argumen di function, misalnya saya punya x sama dengan 5 kemudian y sama dengan gitu ya. Nah saya mau print x, y ya. Ini yang direkomendasikan penulisannya kayak gini kalau kita pakai sebuah function ya. Jadi dipisahkan ya antara satu argumen dengan argumen yang lain. Nah yang tidak disarankan adalah print x terus spasi y, ini tidak disarankan ya gitu. Jadi spasinya cukup 1 kali setelah koma gitu. Kemudian contoh penggunaan white space pada function ya, misal saya punya function double gitu ya, x kemudian returnnya x dikali 2 ya. Nah saya mau ngejalanin function ini. Cara yang pertama gini ya, yang direkomendasikan yang biasa, yang nggak boleh, bukan yang nggak boleh, yang tidak direkomendasikan double spasi 3 ya, ini tidak direkomendasikan. Kemudian white space pada indexing ataupun slicing, misal teman-teman belajar list, saya punya list gitu ya, dia contoh list misalnya contoh list, saya mau indexing, saya mau ngambil yang ketiga ya, indeks yang ketiga, nilai indeks ketiga itu yang direkomendasikan. Yang tidak direkomendasikan contoh list spasi 3, ini tidak direkomendasikan seperti itu. Kemudian contoh penggunaan white space ya pada penulisan variabel, kalau saya punya variabel 1 dengan 5, variabel 2 sama dengan 10 ya. Kemudian saya punya variabel kemudian panjang ini 10 gitu ya, atau 7 gitu. Ini tidak direkomendasikan, ini yang direkomendasikan. Yang tidak, ini saya copy aja, yang tidak direkomendasikan tuh gini. Nah ini tidak direkomendasikan ya, biar terlihat rapi gini, ini tidak direkomendasikan walaupun terlihat rapi ya. Jadi yang direkomendasikan yang seperti ini gitu. Nah mungkin itu dulu ya untuk PIP. Terima kasih buat teman-teman semua. Kalau mau lebih lengkapnya lagi bisa dibaca lagi di dokumentasi PIP 8 di websitenya Python. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton sampai sejauh ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya karena saya akan upload video secara berkala. Terima kasih teman-teman semua, sampai bertemu di video selanjutnya. See you.